Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Khairuddin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang didapat dari meditasi. Meditasi saya beranggapan sebagai teknologi spiritual. Jadi spiritual itu dilengkapi dengan teknologi untuk menggali berbagai potensi yang dikehendaki untuk digali melalui pendekatan meditasi yang hasilnya adalah mengerti, menjadi mengerti karena mengalami. Itulah sesungguhnya tujuan meditasi, mengerti, bukan sakti, bukan menjadi suci, menjadi sufi, atau menjadi apapun, tapi supaya mengerti. Dengan mengerti, kita akan menjadi lebih paham tentang maksud dan tujuan hidup, apa sesungguhnya maksud dan tujuan hidup kita itu. Tema kita malam ini, kayak kali ini adalah kapan karakter itu mulai terbangun. Paling tidak karakter dasar itu kapan mulai terbangun. Kita lahir oleh karena kasih sayang Tuhan melalui hubungan badan orang tua kita, maka lahirlah kita. Dari mulai sel dibuahi, memecah menjadi 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya, sehingga menjadilah kita. Nah, ketika dalam pembuahan itu seyogianya kita sudah membangun karakter calon bayi yang akan lahir. Siapa yang akan membangun ini? Tentu yang paling dekat dengan sang bayi adalah ibunya. Ibunya. Jadi dalam buku saya tulis ibu, petani, dan guru adalah tonggak budaya peradaban. Produk yang dihasilkan ketika dididik, dibina, diberi pengajaran, diberi asupan makanan yang baik, insya Allah dia akan memiliki dasar karakter yang akan terbangun tidak kacau balau. Ke depan tidak susah mendidiknya ketika karakter mulai kita bangun sejak usia dalam kandungan hingga 9 tahun. Apa sebetulnya yang dibutuhkan bayi atau janin dalam kandungan hingga usia 9 tahun? Yang dibutuhkan adalah jangan sampai terampas hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya. Kita lihat sehari-hari, terutama di negara kita, setiap hari ada persoalan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan bukan saja orang yang tidak paham hukum, tetapi justru orang yang mengerti tentang hukum. Berbagai hukum dia mengerti. Intelektualitasnya tidak diragukan untuk dia menjadi mengerti tentang hukum, tentang peraturan, tentang kebijakan, tentang undang-undang. Tapi dia masih melakukan kejahatan. Kejahatan dari mulai melanggar lampu merah hingga korupsi dan bahkan membunuh secara tidak langsung atau langsung. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sesungguhnya pernah terampas hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya. Ini pokok persoalan terbesar sebetulnya. Sehingga kita nggak usah heran ketika kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang memalukan kadang-kadang. Seorang yang paham agama, hukum negara, hukum adat, berbagai hukum dia paham, tapi dia melakukan kejahatan-kejahatan. Ini sebetulnya kuncinya. Nah, saya sudah beberapa kali coba tawarkan temuan ini atau pengetahuan ini yang didapat melalui meditasi, baik
melalui sinetron. Saya pernah buat sinetronnya, ada beberapa judul terkait dengan perampasan hak tumbuh kembang anak ini. Kita memang harus belajar bagaimana membangun komunikasi dengan anak. Kita tidak pernah diajarkan secara khusus. Siogianya kita diajarkan secara khusus, paling tidak diberi pengarahan-pengarahan pada saat pranikah. Pentingnya pendidikan, pengajaran, dan asupan makanan dan minuman sejak usia 0 tahun atau usia dalam kandungan hingga usia 9 tahun. Itu yang saya dapatkan dari pengalaman saya bermeditasi. Coba kita perhatikan. Anak-anak di bawah 9 tahun selalu suka dengan main air, main tanah, main api, dan main keluar rumah. Kita orang tua karena tak tahu membangun komunikasi dengan anak sesungguhnya bagaimana, ya banyak hak-hak tumbuh kembang fisik dan mental yang terampas. Nah, ketika masa kecil ini terampas, maka di depan, setelah dia dewasa, dia akan mengambil lagi haknya yang hilang dalam bentuk yang lain. Perampasan hak-hak orang lain. Trotoar yang harusnya untuk pejalan kaki dibikin tempat jualan. Lagi ujian yang mesti tidak boleh nyontek, menyontek. Belum lagi hal-hal lain banyak sekali. Pelanggaran lampu lalu lintas dan lain sebagainya. Saya meyakini bahwa asupan makanan dan minuman itu bukan hanya kualitas dari makanan dan minumnya yang penting bagi anak kita, tetapi cara mendapatkannya juga penting. Karena cara mendapatkan makanan dan minuman yang kita beri kepada anak-anak kita itu sangat terkait dengan energi. Coba hindarkan makanan yang berbau unsur kimiawi sebaiknya. Karena kenapa? Unsur kimiawi itu tidak toleran. Jadi kalau kita kelebihan makan unsur kimiawi, maka dia tidak segera terbuang melalui buang air kecil atau buang air besar ataupun keringat. Tetapi ketika makanan itu diolah dengan olahan yang alami, yang dikenal dengan organik, dia toleran. Contoh, kita makan jeruk. Makan jeruk dikenal dengan vitamin C-nya. Ketika kita makan jeruk yang organik dan kelebihan makan jeruk, artinya kelebihan vitamin C yang kita makan, maka vitamin C yang berlebih pada tubuh kita akan segera keluar. Tetapi pada jeruk yang tidak organik, vitamin C yang berlebih tadi dalam tubuh kita tidak langsung keluar, melalui proses lama lagi baru keluar atau tidak keluar, dan itu akan menjadi radikal bebas yang akan merusak sel-sel kita. Maka banyak sekali penyakit yang timbul diakibatkan oleh makanan dari kualitas makanannya. Belum lagi kualitas bagaimana mendapatkannya. Siogianya menjadi perhatian kita terkait dengan makanan. Demikian juga asupan makanan bagi ibunya, karena dia akan menyusui anaknya. Perlu diperhatikan. Ketika ini tidak terperhatikan, maka tumbuh kembang selnya akan terganggu. Ke depan barangkali dia sakit-sakitan atau bagaimana, atau bahkan cacat bisa terjadi itu. Jadi harus diberi asupan yang sungguh-sungguh, diperhatikan bagaimana cara mendapatkannya dan kualitas makanan dan minuman yang diberikan. Yang berikutnya, terampas hak-hak mainnya.
hak tumbuh kembang sel dan mentalnya karena larangan-larangan. Larangan-larangan yang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada anak-anak itu. Contoh, selalu ibu-ibu marah ketika anaknya main di ruang tamu, apalagi main air. Dengan alasan, ntar kalau ada tamu bagaimana, rumah kotor. Padahal tamunya belum tentu setahun sekali datang untuk duduk di ruang tamu. Kita melarang anak-anak kita tanpa alasan yang bisa diterima oleh anak kita. Karena anak-anak kita mencoret dinding kita. Dia harus melakukan itu. Pernahkah kita menyiapkan satu ruang untuk dia mencoret-coret, untuk dia main air, untuk dia main tanah, untuk dia main api? Air, tanah, api, dan udara itu bagian dari zat yang menumbuh kembangkan sel kita, terkait juga dengan mental kita. Api selalu tegak lurus ketika dia menyala. Artinya sifat konsisten akan terjadi kepada anak. Kalau dan air selalu mencari tempat yang rendah. Dia toleran. Tanah menerima semua hal. Semua bumi itu menerima semua, baik buruk dia terima semua. Angin selalu mencari ruang yang kosong. Ruang yang renggang, dia akan mengarah ke sana. Renggang biasanya karena suhu yang berbeda. Jadi air, api, angin, dan tanah itu contoh karakter yang akan terbangun kepada anak kita. Nah, bermain pada ketika dia waktu kecil itu untuk keseimbangan itu. Berlatih dia untuk menyeimbangkan unsur-unsur itu. Kita melarangnya. Jangan main api, karena kita nggak mau resiko dia kena api. Seyogianya kita harus tunggu itu anak lagi main api, kita tunggu. Kita jelaskan bagaimana bahayanya main api, manfaatnya main api, kita jelaskan. Jangan hanya dilarang, malah dihardik. Jangan sekali-sekali menghardik anak kita. Ke depan kita akan dihardiknya, dan dia akan jadi pemarah. Ada contoh suatu cerita. Di buku saya sudah tulis. Ibu A lagi mengajarkan anaknya berjalan. Tiba-tiba anaknya jatuh dan ibu A menyalahkan lantai karena anaknya jatuh. Apa kata ibu A? Oh, lantai, kamu memang jahat ya, membuat si Ucok jatuh, gitu kira-kira gitu. Ibu B juga mengajarkan anaknya berjalan. Jadi ketika anaknya jatuh, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia memberi semangat kepada anaknya. Ayo bangun, bangun, kamu bisa. Bangun, coba lagi, kamu sedang berlatih. Apa yang terjadi kepada anak A ke depannya nanti? Ketika dia gagal, dia akan mencari kambing hitam. Berbeda dengan anak ibu B. Ketika dia gagal, dia akan bangun lagi. Contoh sederhana, contoh kecil. Kita sebagai orang tua juga kadang-kadang merampas kebahagiaan anak-anak kita oleh karena ketidaktahuan kita bagaimana membangun komunikasi kepada anak kita. Salah satu contoh, saya kemarin sudah post di Facebook dalam cerita pendek, seorang anak perempuan, katakan bernama Ika, kira-kira umur ya 8 tahun lah. Setiap hari merengek kepada orang tuanya untuk minta dibelikan sepeda. Sementara orang tuanya hidup dalam sangat hanya berkecukupan. Saya tidak bilang miskin, tapi berkecukupan. Karena dia masih bisa hidup, artinya dia cukup untuk bisa hidup. Tapi oleh karena kegigihan orang tuanya,
terbelilah sepeda suatu ketika. Bukan sepeda baru, sepeda bekas. Begitu bahagianya anaknya memiliki sepeda. Hampir setiap hari waktu senggangnya dia bermain sepeda dengan teman-temannya. Sekali waktu si anak meminjamkan sepedanya kepada temannya, dan temannya dengan sukaria menaiki sepeda si Ika. Ika duduk di tepi jalan sambil melihat temannya bermain dan berbahagia sambil ikut bersorak-sorai. Tiba-tiba sang ibu melihat si Ika duduk di pinggir jalan sementara sepedanya dikendarai oleh temannya. Ibu Ika langsung menemui Ika dan menghardik Ika. Ika, sepeda itu dibelikan untuk kamu, bukan untuk dinaiki oleh orang lain. Mendengar bentakan dari ibunya, mendengar suara ibunya yang begitu keras, dan didengar juga oleh teman-teman Ika, suara ibu Ika, karena seketika itu juga teman Ika berhenti bersepeda. Artinya mereka mendengar suara ibu itu, ibu Ika. Ayo pulang, kata ibu Ika kepada Ika. Ambil sepedamu. Sepeda ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kamu. Apa yang terjadi setelah itu? Ika tidak mau lagi main sepeda, tidak mau lagi peduli dengan sepedanya. Dan bahkan dia selalu mengurung diri di kamar, diam, tidak mau bermain lagi. Karena apa? Malu kepada teman-temannya karena dia sudah dihardik karena meminjamkan sepeda kepada temannya. Dihardik oleh ibunya di depan teman-temannya. Kita nggak sadar, ibu Ika nggak sadar bahwasanya dia telah merampas kebahagiaan anaknya melalui sepeda yang dia belikan. Tujuannya membelikan sepeda agar anaknya bahagia, dan anaknya berbahagia dengan sepeda itu. Salah satu kebahagiaan yang dapat dari sepeda itu, dia bisa meminjamkan kepada temannya yang belum punya sepeda. Kita telah merampas haknya. Banyak kejadian-kejadian. Kita iri dengan anak kita karena anak kita bahagia. Bahagia karena dia berbagi. Mestinya ada jalan lain untuk menegur ketika kita tidak setuju itu. Lakukan diskusi, tapi jangan di depan teman-teman yang lain. Itulah perlunya membangun komunikasi dengan anak. Kita harus memang belajar. Atau pemerintah harus mengambil inisiatif untuk mengajarkan kepada paling tidak pranikah bagi ibu atau bapak yang menikah. Begitulah yang terjadi. Nah, ketika ini terampas hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya, sulit ke depannya untuk membangun karakternya untuk apa seperti yang dikehendaki. Yang selainnya, ketika karakter mentalnya dan fisiknya tidak terampas ketika masa kecilnya, maka ke depan lebih gampang untuk mendidiknya. Setelah dia masuk usia sekolah, maka guru akan membantu mendidik dan mengajarkan sesuatu kepadanya. Jadi ada tiga kelompok manusia, atau katakan tiga orang lah yang menjadi tonggak budaya itu. Yang pertama, petani, karena dia akan memproduksi asupan makanan dan minuman. Yang kedua, ibu. Dan yang ketiga, guru, karena setelah usia sekolah dia akan bersama guru. Gurulah yang sesungguhnya membantu membangun karakter anak itu untuk menjadi berakhlak mulia, taat akan nilai. Jadi sebetulnya ketika ini bisa dicanangkan, diajarkan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan masuk ke masa pernikahan, insya Allah
ke depan dia akan menjadi anak yang taat nilai, berkarakter seperti dikehendaki. Ketika ini tidak menjadi perhatian, maka kita akan terus begini. Baik buruk menjadi semu karena terkait kepentingan. Itulah yang kita sebut sebagai etika dan etiket. Produk budaya peradaban sangat menentukan kemana arah kita manusia membangun alam semesta raya ini. Kita punya kesempatan untuk merusak, membangun, dan memperbaiki. Tapi ketika terampas hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya, dia tidak akan menjadi pembangun yang taat akan nilai keseimbangan. Dia akan merusak. Terlihat dia membangun, tapi dia merusak. Terlihat dia penemu, tapi merusak. Perang akan terus terjadi. Karena ketidakseimbangan unsur-unsur yang membentuk karakter dalam dirinya karena terampas hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya. Jadi karakter terbangun mulai sejak usia dalam kandungan hingga dia dewasa. Tapi dasarnya sejak usia dalam kandungan hingga usia 9 tahun. Itu dasarnya. Ketika dasar ini baik, ke depan dia baik. Dia akan menyatakan tidak kalau itu bukan sebuah kebenaran. Dimanapun dia berada, dia akan mengatakan tidak. Dia akan menolak untuk. Ketika tumbuh kembang fisik dan mentalnya tidak terampas, paling tidak terampas sekian persen lah, maka si anak ke depan akan mampu tegak pada kebenaran, memiliki rasa empati, toleran, sabar, dan paham akan makna gelar akademis, kepemilikan harta benda, pangkat, dan golongan. Jadi saya sangat berharap bahwasanya ke depan kita harus berpikir tentang bagaimana membangun karakter anak sejak usia dalam kandungan hingga 9 tahun. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis. Kita ketemu besok dengan tema yang berbeda. Salam.